Oke, sebelum lanjut ke videonya, kami akan menjelaskan apa itu erosi. Pernahkah kalian melihat peristiwa tanah longsor? Tanah longsor merupakan suatu proses terjadinya erosi. Lalu, bagaimana erosi itu terjadi? Erosi tanah yaitu berpindahnya sebagian lapisan tanah karena angin, air, atau es. Erosi sebenarnya merupakan suatu proses alami, namun dapat dipengaruhi oleh perbuatan manusia itu sendiri. Erosi tanah yang terjadi di Indonesia biasanya akibat derasnya arus air yang melewati suatu kawasan bertanah. Erosi tanah mengikis lapisan tanah teratas yang subur dan banyak dihuni organisme tanah. Setelah erosi, yang tersisa adalah tanah yang kurang subur dan kualitas tanah menjadi kurang baik. Nah, agar tanah terhindar dari bahaya erosi, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Pertama, reboisasi. Reboisasi atau penanaman kembali di tanah yang gundul dan tanah yang banyak dilewati arus air. Kedua, ada terasering untuk menahan air sehingga mengurangi aliran permukaan air, membesar peluang penyerapan air tersebut. Tahukah kalian kalau tanah terdiri dari komponen penyusun? Apa saja ya komponen penyusun tersebut? 1. Ada batuan. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami dan tersusun atas berbagai campuran mineral. 2. Udara. Rongga udara terdapat di antara butiran-butiran tanah. Selain itu, rongga udara juga terdapat di batu dan juga akar tanaman. Di antara batuan dan butiran tanah, di antara akar tanaman dan butiran tanah, maupun di antara batuan dan juga akar tanaman. Yang ketiga, humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari hasil dekomposisi atau proses penguraian hewan atau tumbuhan oleh bakteri dan jamur. Tahukah kamu mengapa demikian? Humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Yang keempat, ada air. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya membutuhkan kelembapan tanah. Kelembapan tanah disebabkan keberadaan air di dalam tanah. Air diserap oleh tanaman setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai erosi. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan bagaimana vegetasi dapat mempengaruhi terjadinya erosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan akhiran NIM 045. Saya Hilda dengan akhiran NIM 003. Saya Afriani Maulidina dengan akhiran NIM 103. Saya Farhan dengan akhiran NIM 112. Saya Aditya Pratama dengan akhiran NIM 062. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biografi Tan. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada botol plastik, Ada gunting, Ada sekop dan bahannya ada tanah. dan tumbuhan. Pertama-tama, siapkan botol terlebih dahulu, lalu potong setengah bagian dari botol tersebut. Step kedua, isi botol dengan tanah. Dengan botol satunya bersihkan vegetasi seperti tumbuhan, tanaman, dan lainnya. Pertama-tama, kami akan menyiramkan air pada tanah yang tidak memiliki tumbuhan. Dan yang kedua, kami akan menyiramkan air pada tanah yang memiliki tumbuhan. Di sini kita akan melihat perbedaan di mana tanah yang tidak memiliki tumbuhan, airnya akan cepat mengalir karena tidak memiliki sumber resapan. Nah, sedangkan pada tanah yang memiliki tanaman, airnya akan diserap oleh akar sehingga airnya tidak banyak mengalir atau mengalami erosi.
Baik, dari praktek yang telah kami lakukan dapat disimpulkan tanah yang tidak memiliki tanaman dapat mengakibatkan erosi jika terkena air. Nah, sedangkan tanah yang memiliki tumbuhan dapat menyerap air dan bisa mencegah erosi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.